Mencari dan menemukan lagu-lagu cinta sangatlah mudah, sangat banyak, bertaburan di mana-mana dengan segala versinya, dengan segala penekanannya. Lagu cinta adalah lagu yang memang laris, laku, dan sangat diminati karena katanya bisa menenangkan, menyenangkan untuk didengar, menenteramkan. Dan tentu saja tembang-tembang cinta, apalagi tembang kenangan masa lalu, itu akan selalu dikenang. Memberikan sebuah rasa di dalam diri yang seolah-olah memang kita sedang ada di dalam cinta. Lagu-lagu yang mendayu, yang melodinya melo, seolah memang menjadi satu tanda bahwa inilah ciri orang yang sedang punya cinta. Yaitu dia menjadi begitu lebih berperasaan, dia menjadi begitu lebih romantis, lebih melankolis. Tetapi apakah cinta yang sesungguhnya itu hanya cukup untuk ditembangkan? Atau apakah cinta yang kita praktekkan itu hanya untuk enak didengar dan dilihat saja, tetapi tidak dirasakan dan tidak direkam dalam-dalam di hati? Sesungguhnya tembang cinta yang benar-benar dalam adalah bukan sekedar tembang. Karena kalau tembang cinta yang hanya jadi tembang, itu adalah tembang cinta yang sumbang. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan dari Yehezkiel 33 ayat 30 sampai 33. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa ada seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Apa yang dicatatkan dalam Yehezkiel pasal 33 ini merupakan satu teguran dari Nabi Yehezkiel kepada orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan, yang pada saat itu berhadapan dengan sebuah kondisi yang tidak mudah, di mana mereka sedang mengalami sebuah kehancuran. Dan dalam rangka itu pula maka Yehezkiel diutus sebagai penjaga umatnya untuk supaya mereka, umat pilihan Tuhan itu, pergi dan memberitakan tentang apa yang difirmankan Tuhan. Dan tentu saja mereka mulai melakukannya demi pemulihan diri mereka sendiri dalam masa yang begitu sulit, pembuangan, masa kehancuran Yerusalem, dan berbagai macam problema yang melanda bangsa itu. Namun apa yang terjadi sesungguhnya ini begitu miris. Dikatakan bahwa mereka itu ketika berbicara dan menyampaikan tentang apa yang difirmankan Tuhan, hanya berkerumun, orang-orang yang mendengarkan itu hanya berhimpun duduk di hadapan mereka sebagai umat Tuhan. Mereka mendengar tapi tidak melakukan. Ini problem yang begitu dalam. Sama kayak hari ini banyak orang yang mendengarkan kasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang inti utamanya adalah kasih Tuhan itu, tapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka mendengarkan baik tapi melakukan tidak. Mereka juga berkata-kata cinta kasih baik, mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, dikatakan demikian, tapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sehingga digambarkan bahwa para pemberita cinta kasih itu sama seperti orang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi.
Mereka mendengar apa yang orang-orang itu ucapkan, tapi sama sekali tidak melakukannya. Kenapa ini dikatakan? Sesungguhnya siapakah mereka yang mendengar tapi tidak melakukan? Yang menganggap lagu syair cinta kasih itu begitu merdu, mendengar tetapi lalu kemudian mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka dengar? Atau mereka menyanyikan lagu-lagu kata-kata cinta kasih, tapi mereka mengejar keuntungan diri sendiri yang haram. Sesungguhnya ini dikatakan bukan saja kepada orang-orang yang mendengarkan orang Israel, tapi orang Israel itu sendiri, yang berarti sebenarnya ini dikatakan kepada semua orang. Baik para pemberita cinta kasih maupun para pendengar tentang cinta kasih, baik mereka yang sering melagukan dan mendendangkan lagu-lagu cinta kasih, atau mereka yang sering mendengarkan tembang-tembang cinta kasih. Tuhan mengingatkan satu hal yang penting lewat Yehezkiel. Untuk supaya cinta itu bukan sekedar menjadi sebuah tembang yang didendangkan, hanya menjadi nyanyian yang dinyanyikan, lagu yang dilagukan. Karena semerdu apapun syair cinta kasih yang dilagukan, itu akan tetap terdengar sumbang, menjadi tembang yang tanpa makna. Kenapa demikian? Karena hanya dilagukan tanpa dilakukan. Hari ini saat kita mau menyanyikan lagu-lagu cinta kasih atau mendengarkan lagu-lagu cinta kasih, harusnya kita bukan sekedar mendengarkan semata atau menyanyikan semata. Tetapi kata kunci yang paling penting dari sebuah cinta adalah melakukan. Karena cinta itu sebenarnya bukan kata benda tapi kata kerja. Yang berarti itu harus ada tindakan lanjut setelah kita mendengarkan atau mendendangkan, setelah kita mengatakan kepada orang lain, atau kita kemudian menyimak kata-kata orang lain tentang cinta. Itu semua sesungguhnya bukan untuk membuai perasaan kita, membuat tentram hati kita, tapi menggerakkan kita menjadi pelaku-pelaku cinta. Inilah sebenarnya kekuatan cinta kasih Tuhan yang membuat kita mampu bukan semata menyanyikan, mendengarkan, mendendangkan, tapi melakukannya. Dan ini butuh kekuatan Sang Maha Cinta sejati, yaitu Tuhan sendiri. Dia yang bukan sekedar melagukan syair cinta kasih itu, yang merdu didengar, karena memang tujuan dia melagukan cinta kasih bukan semata untuk didengar, tapi untuk membuat orang menjadi benar, membuat orang menjadi pelaku-pelaku cinta kasih, bukan semata pendengar-pendengar atau pemberita-pemberita, pewarta-pewarta cinta kasih. Satu kata penting, cinta itu bukan hanya untuk dilagukan, tapi dilakukan. Bukan hanya untuk dirayakan bagaikan liturgi dalam sebuah kebaktian, tetapi harus diperagakan setiap hari dalam kehidupan. Dan sepanjang hidup, bukan saja di hari di mana kita beribadah di gedung ibadah, tapi setiap saat di rumah tangga kita, di tempat kerja kita, di sehari-hari kita, saat kita berjumpa dengan orang yang baik pada kita atau yang melukai kita. Tembang cinta adalah sesuatu yang harus membuat kita tidak tumbang, tetapi membuat kita makin berkembang. Tembang cinta yang membuat kita berkembang itu baru terjadi kalau tembang itu dilakukan. Ini yang disebut tembang cinta yang tidak sumbang, karena bukan saja dilakukan, tapi dilakukan. Mari kita bersama-sama menjadi pelaku-pelaku cinta yang hidup. Biar bulan ini bukan sekedar bulan kasih sayang, tapi ayo kita praktekkan kasih sayang itu kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di luar lingkaran kita, kepada orang-orang yang seiman dengan kita, juga dengan orang yang tidak seiman dengan kita, orang-orang yang sepemahaman dengan kita, dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Ayo jadi praktisi-praktisi cinta kasih. Tuhan menyertai kita sekalian. Ayo lakukan dan lakukan cinta yang benar. Amin.